Kita angkat satu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Nya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Doa pembukaan sekaligus saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat malam saudara dikasihi Tuhan.
Dan saya sampaikan salam Shalom. Shalom, Eli. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersama-sama akan menekuni firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ajak saudara tundukkan kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa kami, yang sudah menyelamatkan kami dari perhukuman yang semestinya harus diterima oleh setiap manusia. Tetapi bagi orang yang beriman, percaya kepadamu Tuhan, maka engkau luputkan hukuman itu. Bahkan engkau ganti dengan hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh kembali Tuhan berada dalam ibadah PA, pendalaman Alkitab, bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong kami dalam kesempatan mana, supaya kami dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab kami perlu dan kami butuh firman-Mu, baik sebagai pengetahuan, untuk kami boleh melihat tanda-tanda akhir zaman ini Tuhan, yang nanti kami akan melihat dalam kitab Wahyu, bahkan juga Tuhan, untuk memberikan iman kepada kami, supaya kami boleh terus semakin diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sadar Tuhan, kami hidup di masa-masa yang sudah akhir, di mana kegelapan sudah menudungi bumi ini. Tidak lama lagi Tuhan, bumi ini akan digoncang-gancingkan oleh kekuasaan antikris. Itu sebabnya Tuhan ajari kami beribadah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala godaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami dalam ibadah, baik di rumah kami masing-masing, terutama Tuhan di tempat di mana hamba-Mu boleh Tuhan menabur firman, Engkau sucikan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami. Kami tenggeng dalam nama Yesus. Engkau hai setan keluar pergi dari tempat ini. Kuasa-Mu sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung saja membuka kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Ya, kita malam hari ini akan memeriksa tentang pemberitahuan, ya, tentang penghakiman. Ya. Saudaraku, kita sadar ya bahwa nanti penghakiman itu pasti akan terjadi. Dan itu sebabnya sebelumnya kita akan memeriksa firman Tuhan supaya kita lebih jelas lagi ya mengetahui tentang penghakiman ini. Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Nanti biarlah Hendri akan membacakan untuk kita dengar bersama. Silakan Hendri. Ya. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Ya. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 13. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu,
dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang Ya, penting di 12. sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan Ya, aku ayat mendengar 13. suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, Ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. iya. Saudaraku, pemberitahuan tentang penghakiman, ya. Untuk menyampaikan pemberitahuan ini, Tuhan mengutus 3 malaikatnya. Ya, saudara, malaikat yang diutus Allah untuk memberitakan Injil kepada mereka yang diam di atas bumi. Mengapa Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan Injil? Mengapa bukan manusia, ya, hamba Tuhan, penginjil yang diutus Allah pada waktu itu? Kalau pada saat ini, ya, yang diutus Allah untuk memberitakan Injil itu hamba-hamba Tuhan, ya, para penginjil, para misionari, ya, evangelis, mereka yang diutus oleh Allah. Tapi pada waktu itu, ya, pada masa itu, pada masa di mana antikris berkuasa, tidak ada yang berani lagi menyampaikan firman Allah. Ya, kalau toh mereka berani, mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Ya, itu sebabnya Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan Injil. Dan ini berarti berita Injil yang terakhir. Ya, tidak ada lagi kesempatan, ya, untuk pemberitaan Injil yang akan datang, ya. Tetapi itu adalah pemberitaan yang terakhir. Berarti yang menolak itu sudah pasti tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat. Ya, mungkin kita juga ingin tahu, ya, apa isi beritanya. Coba kita akan baca kembali ayat 7, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Jadi isi dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ini, itu adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Saudaraku, dari sekarang kita sudah diajar, ya, untuk beribadah kepada Allah itu dengan takut dan gentar, ya, dari sekarang. Bahkan, ya, dalam Mazmur itu sudah ditulis, ya, kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita harus disertai dengan takut dan gentar. Coba dibacain Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Beribadalah kepada Iya. Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, Ya, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah ya, sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. ya. Dari zaman dahulu kala dalam perjanjian lama ini ditulis, ya. Kalau kita beribadah, ialah kita beribadah dengan takut, ya, dengan takut dan gentar, ya. Beribadah dengan takut dan gentar. Kita berada pada zaman di mana Allah akan mencurahkan murkanya. Hari-hari ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Allah itu akan mencurahkan murkanya atas bumi ini, atas manusia yang berdosa ini, atas manusia yang sudah menolak Injil, ya, yang sudah menolak pribadinya Kristus yang menjadi juru selamat dunia ini, dan kepada mereka itu nanti akan dihakimi. Ya, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan takut kepadanya. Jadi untuk kali ini, ya, untuk akhir-akhir ini kita harus lebih takut lagi di dalam melaksanakan ibadah, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini membuktikan siapa kita,
Dan siapa yang kita hadapi? Kalau dikatakan ya dengan takut dan jungkahnya dengan gemetar. Ya, kita bayangkan saja, Saudara, kalau kita ini adalah seorang rakyat jelata. Lalu kemudian kita dipanggil oleh seorang raja untuk menghadap baginda raja. Ya, tentunya kita akan mempunyai satu perasaan ya yang hormat dan juga kita akan merasakan gemetar ya karena kita tidak tahu untuk apa kita dipanggil ya. Ya, kalau kita dipanggil untuk menerima pahala itu jelas merupakan suatu sukacita ya. Tapi kalau itu untuk diadili ya, untuk akan dihukum, ya itu berarti kita berada pada keadaan yang sangat rawan sekali ya, sangat membahayakan sekali. Kalau kita melihat saudara di sekarang dalam surat Ibrani, dalam perjanjian baru, pasal 12 ayat 28 dan 29. Ya, mengapa kita harus ibadah dengan rasa takut dan gentar? Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan menurut takut. cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, sekali lagi ada anjuran kalau kita beribadah itu harus ada dengan rasa hormat dan takut. Ya, walaupun kita beribadah ya di rumah, ya di satu ujian juga buat kita. Apakah kita kalau di rumah itu sama dengan kita di gereja? Ya, kalau kita pergi ke gereja ya tentunya dengan pakaian yang rapi, ya, pakai sepatu, membawa Alkitab, ya, itulah kebiasaan kalau kita beribadah. Tetapi bukan cuma itu saja, ya. Tetapi kita juga memiliki hati yang takut kepada Allah. Ketika kita menghadap Allah, apalagi saudara melayani Tuhan, ya. Kalau kita ditunjuk, ya kita mendapatkan tugas untuk melayani Dia, kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Karena yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Ya. Bagaimana selanjutnya ayat 29? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, api di sini adalah api yang menghukum, ya, api yang menghanguskan. Jadi jelas dok ya kalau kita beribadah itu harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Coba kita kembali kepada Wahyu tadi ayat 7 bagian B sekarang. Ya. Ayat 7 bagian B. Wahyu 14 ayat 7 bagian B yang mengatakan karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, telah tiba. Ya, telah tiba waktunya, yaitu telah tiba waktunya di mana penghakiman itu akan terjadi. Ya, itu sebabnya kita mau menyembah Dia itu dengan takut dan gentar. Ya, yang sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Tidak ada yang seperti Allah. Manusia mana yang bisa menandingi Allah? Ya, kuasa di bumi ini tidak ada seorang pun ya yang bisa menandingi Allah, yaitu dalam hal menciptakan ya apa yang diciptakan oleh Allah ya langit dan bumi dan laut itu adalah hasil dari ciptaan Allah. Kalau kita melihat ya buah tangan dari Allah yang menciptakan, yang mengagumkan langit yang begitu luas, laut begitu luas ya, bumi juga demikian. Ya, dan itu sudah satu perwujudan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan haruslah kita beribadah dengan rasa takut dan gentar. Ya, ayat 29. Sorry ya. Wahyu 14 tadi, sekarang ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh. Ini malaikat yang kedua. Ya, ini malaikat kedua. Yang pertama tadi, malaikat pertama tadi disuruh memberitakan Injil ya, yang isinya takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia ya. Nah, itu adalah malaikat yang pertama. Kemudian malaikat yang kedua disuruh menyuarakan tentang Babel yang akan diancam akan dirubuhkan. Ya, sudah rubuh.
sudah rubuh Babel, ya, lanjutkan. Kota besar itu yang telah memabukkan ya, segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. ya. Jadi pemberitaan malaikat yang kedua ini adalah memberitakan tentang Babel, ya, Babel yang sudah rubuh. Kita tahu Babel ini adalah suatu bangunan, ya, bangunan yang pernah dibangun pada waktu itu di Shinear, ya, di situ ada tempat yang luas, dibangunlah di situ sebuah kota dengan menara yang setinggi langit, dan kemudian namanya diganti dengan Babel. Artinya sudah dikacau balaukan oleh Tuhan. Jadi kita lihat Babel itu, saudara, yang sudah dirobohkan itu, tetapi ya, yang dimaksudkan dengan Babel ini Babel akhir zaman, saudara. Apa sih isinya Babel itu kok sampai Tuhan itu mau menghancurkan, mau merobohkan? Di situ dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-18, coba kita baca ya. Wahyu 18, ya, ayat yang kedua dan 3, kemudian ayat yang ke-10. Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi. Nah, ini tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Ya, dan tempat bersembunyi. Di situ ada roh-roh jahat, di situ ada roh-roh najis, di situ ada persembunyian, apalagi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, ini ada alasan Allah ya mengapa menghancurkan Babel. Karena Babel itu tempat persembunyian roh-roh jahat, roh-roh najis, ya. Nah, di situ diancam akan dirobohkan. Ayat 3, ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, jadi kita melihat, saudara, ini adalah kondisi dari dunia sekarang ini, ya, di mana dunia ini, bumi ini yang dihuni oleh manusia, ternyata itu adalah manusia-manusia yang jahat, roh-roh jahat, ya, di situ dikatakan, dan juga kenajisan. Ya, kita tahu bahwa dosa akhir zaman ini yang paling menonjol itu adalah kenajisan dan kejahatan. Ya, kenajisan dan kejahatan terus memuncak, ya. Lalu bagaimana nasibnya daripada gereja Tuhan? Bagaimana dengan nasibnya anak-anak Tuhan? Saudaraku, kalau dunia dihancurkan dengan kenajisan, dengan kejahatan, maka di situ dikatakan dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, ya, maka yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis, tetapi yang benar bertambah benar, yang suci bertambah suci. Ya, coba kita baca sebentar ya. Pasal 22 ayat 11. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Terus, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya. Jadi ini suatu perlombaan, ya. Kalau dikatakan perlombaan, mengapa? Karena keduanya itu, ya, antara yang najis, yang jahat, yang benar dan yang suci itu berlomba, ya. Kalau kita hari-hari akhir ini tidak mau disucikan, kemungkinan, ya, kehidupan kita itu tergolong orang yang najis. Kalau kita tidak mau dibersihkan oleh firman Allah, dibenarkan oleh firman Allah, kemungkinan kehidupan itu ada di dalam kehidupannya jahat, ya. Sebab najis dan jahat berjalan bersama-sama dengan yang benar dan yang suci. Saudaraku, mari kita perhatikan ini. Adakah hidup kita itu tergolong mana? Apakah kita ini sudah merasakan bahwa kita ini ada di tempat di mana Tuhan menguduskan kita? Ya, dengar baik-baik, baik orang muda, ya, yang masih bujang, yang belum menikah, maupun yang sudah menikah, ya, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Kita harus menjaga kesucian itu, ya, sampai Tuhan Yesus datang.
seperti dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya, kita memelihara kekudusan roh, jiwa, dan tubuh kita menghadapi akhir zaman ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjerumus, ya. Sebab kalau kemudian dikatakan dalam ayat 12 dalam Wahyu tadi, ya, ayat 12 tolong dibacain. Ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, jadi ini menyangkut soal kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana kondisi gereja Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya, bukan semakin merosot, ya, tetapi semakin meningkat rohaninya, semakin meningkat kesuciannya, kebenarannya. Ya, walaupun kita hari-hari ini sedang diuji, ya, dalam masa pandemi ini kita diuji sampai 1 tahun lebih kita belum ibadah, ya, tatap muka, ya, kita berhenti sampai 1 tahun, untuk waktu yang cukup panjang. Saya lihat tidak terasa memang, ya, tapi kalau kita lihat bagaimana jemaat Tuhan, ya, ada yang banyak yang merasakan, ya, kangen ibadah, ya, saudaraku, ya, puji Tuhan, semoga, ya, musim pandemi ini akan segera berakhir, ya, supaya kita dapat bebas kembali beribadah. Puji Tuhan, semoga Tuhan akan menolong kita di hari-hari yang sudah gelap ini. Nah, kalau Babel akan dirobohkan, maka Tuhan berseru agar umatnya keluar, pergi menjauhi Babel. Coba ayat 4 dan 5. Wahyu 18 tadi. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Disuruh pergi, supaya jangan kita mengambil bagian, ya, dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi kita mesti berhati-hati, ya, hari-hari akhir ini, ya, jangan sampai kita turut mengambil bagian dalam dosa-dosanya, ya, sebab diancam Babel ini akan segera dirobohkan oleh Tuhan. Ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Iya, bertimbun-timbun sampai ke langit. Ini mengerikan sekali. Ya, kok bisa dosa itu sudah sampai ke langit? Sekian. Saudara, kalau kita melihat hal ini, sebab ini yang mengatakan firman Tuhan, yang mengatakan Alkitab yang tidak mungkin salah. Ya, kalau sudah tertimbun-timbun sampai ke langit, pada langit itu tahtanya Allah, ya, maka Allah akan terusik, ya, melihat solah tingkahnya manusia akhir ini, ya, akhir zaman ini. Itu sebabnya Allah memutuskan akan menghukum Babel, ya, akan merobohkan Babel. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ, ayat mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dalam 1 jam saja, 60 menit, jadi tidak terlalu lama kalau Allah menghancurkan Babel. Itu sebabnya tidak ada kesempatan lagi, ya. Kalau sudah mulai terjadi penghukuman Allah ini, lalu kemudian, ya, orang itu mengatakan, oh nanti aja kalau sudah ada tanda-tanda Allah benar-benar malas, saya mau bertobat, itu sudah tidak mungkin, ya, sudah tidak mungkin. Berarti sudah terlambat. Kalau mau bertobat itu sekarang, jangan nanti. Nanti itu dikhawatirkan sudah tidak bisa lagi, ya, untuk mendapatkan waktu untuk bertobat, ya. Nah, seruan untuk keluar dari Babel ini juga pernah dikumandangkan oleh Rasul Paulus dalam khotbah-khotbahnya, ya, di dalam surat Korintus, ya, kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus menyerukan supaya jemaat Korintus itu keluar dari pergaulan yang tidak sehat, ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Ya.
Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Amin. Haleluya. Ya, ini sudah pernah diserukan oleh Rasul Paulus dalam khotbahnya, ya, menghimbau kepada jemaat yang ada di Korintus untuk memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari mereka. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang hidup di dalam dosa, ya. Jadi tidak ikut-ikutan dalam dosa. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 18 tadi, jangan mengambil bagian, ya, mengambil bagian dengan dosa-dosa mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi sudah sejak pasal di surat Korintus ini, ya, pasal 6 ini, 2 Korintus 6 ini sudah diserukan oleh Rasul Paulus supaya jemaat itu memisahkan diri. Apalagi sekarang, misalnya menjelang hari kedatangan Tuhan, kita sudah benar-benar terpisah, ya, terpisah. Itu sebabnya ada istilah disucikan. Apa sih artinya disucikan itu? Disucikan itu artinya diasingkan, ya, diasingkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan cemar, ya, dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kita harus berani dengan tegas mengatakan saya tidak mau lagi, ya. Berarti kita harus benar-benar bertobat menjelang kedatangan Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi. Ya, puji Tuhan. Bagus, seruan ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah tidak bermain-main, ya, dengan firman-Nya. Ya, apa yang difirmankan itu pasti segera digenapinya. Dalam ayat 9 sampai dengan 11 dalam Wahyu tadi, coba kita kembali kepada Wahyu tadi, Wahyu pasal 14 tadi, ayat 9 sampai dengan 11. Ya, ini malaikat yang lain, ya. Katakan di situ, dan seorang malaikat lain, ya, Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11, Dan ya. seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Nah, ini malaikat ketiga, ya, menyusul mereka. Dan Jadi ini berkata, beruntun, ya, beruntun. Ya, malaikat yang pertama punya tugas mengabarkan Injil, ya. Kemudian malaikat yang kedua memberitahukan tentang rohnya Babil. Kemudian menyusul malaikat yang ketiga. Apa yang diserukan oleh malaikat yang ketiga ini? dan Ya, berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada iya, dahinya atau pada tangannya, iya. maka ia Itu akan minum antitesis. Ya, dari dia anggur akan minum murka Allah, dari anggur murka Allah. Ya, terus yang disediakan tanpa yang campuran disediakan. dalam cawan murkanya, Ya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. iya, ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya, saudara, ini adalah peringatan Tuhan bagi kita untuk tidak bermain-main dengan tanda dan penyembahan yang diberikan oleh antikris. Ya, kita mesti berhati-hati, ya. Banyak sudah anak Tuhan yang tahu, ya, tentang tanda ini, Meterai 666. Banyak yang tahu, ya. Tapi bukan sekedar tahu, kita juga harus berhati-hati dengan tanda ini, ya. Tuhan ingatkan, barang siapa menerima tanda 666, itu berarti menyangkal nama Yesus. Berarti menerima meterai itu, berarti waktu itu juga dia tergolong orang yang menyangkal nama Yesus. Orang yang menyangkal namaku, ya, maka aku juga nanti akan menyangkal di hadapan Bapa. Orang yang mengaku namaku di hadapan manusia, aku akan mengaku juga namanya di hadapan Bapa. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 ayat Soal 32 dan mengaku 33. dan menyangkal nama. Ya, Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi, barang siapa ya, menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. ya, ini dikatakan Tuhan Yesus, ya. Pada waktu dia masih ada di bumi ini,
Dia pernah mengatakan ini ya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang pada waktu itu mendengarkan ya firman Tuhan, supaya mereka berhati-hati jangan sampai menyangkal nama Tuhan, ya, menyangkal nama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyangkal orang itu di depan Bapa. Dan ini berarti orang itu tidak akan selamat. Bahkan dalam kitab Wahyu tadi dikatakan mereka itu akan dihukum dengan hukuman yang mengerikan, siang malam disiksa, ya. Itu upah dari orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Sebabnya mari kita pertebal iman kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh ya mengenal Tuhan itu supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Jangan sampai dalam pikiran kita itu timbul pikiran ya apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu tidak sama dengan ini, dengan itu, ya, dengan nabi ini, dengan nabi itu, dengan orang suci ini, orang suci itu, ya. Ada banyak orang juga mengatakan seperti itu. Tidak, tapi Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan kita cuma percaya kepada Dia saja. Kita sembah Dia satu-satunya yang boleh disembah. Itu hanyalah pribadi Yesus, ya. Pribadi Allah yang ada dalam dirinya Yesus. Haleluya. Nah, itu sebabnya tadi kita baca dalam Matius 10 tadi, ya, siksaan bagi mereka yang menerima tanda dari antikris dan menyembahnya itu bukan siksaan sementara, tapi tidak henti-hentinya. Siang dan malam Tuhan mau menghindarkan kita dari siksaan hebat ini, yaitu dengan jalan kita boleh menghargai firman-Nya, ya. Firman-Nya. Haleluya. Kembali kepada Wahyu 14 ayat yang ke-12 sekarang. Coba tolong dibaca kembali. Ayat 12. Yang penting Wahyu 14 18 pasal ayat 12. 14 pasal Wahyu 14 14. ayat 12. Ya, Ayat 12. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan katakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan yang menjadi penurut firman Allah dan iman kepada Yesus. Dalam ayat ini, ayat 12 ini ada 3 hal yang ditekankan ya dalam menghadapi zaman di mana antikris berkuasa, kita harus bertekun. Ini penting sekali, bertekun sampai akhir. Jadi kita harus memiliki iman untuk tidak mudah goyah. Ya, untuk tidak mudah goyah, tidak mudah bimbang, ya. Lalu kemudian cenderung ya mempercayai akan keyakinan-keyakinan lain. Kita harus bertekun sampai akhir, ya. Orang yang bertekun sampai akhir itu yang diselamatkan, ya. Jadi yang diselamatkan itu adalah orang yang bertekun sampai akhir. Coba dibaca Matius 24 ayat 13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesudahannya berarti sampai akhir, ya. Bertahan sampai kesudahannya itu berarti sampai akhir. Itu yang diselamatkan, saja. Jadi kalau kita dalam mengiring Tuhan kita pernah undur, saudaraku, banyak anak Tuhan tuh di tengah jalan dia lemah, ya undur, ya pada umumnya mereka itu kesandung, ya kesandung ini, kesandung itu, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan juga ada yang berpaling, ya pada kepercayaan lain, menjual iman. Nah itu juga banyak, saudara. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita, bertahanlah sampai pada kesudahan. Itu yang akan membawa kita pada keselamatan. Jadi ketekunan dalam menderita pencobaan ini pernah dicontohkan dalam kehidupan Ayub. Tapi yang memang orang yang menderita, ya menderita dalam pencobaan itu tidak mudah, ya. Ada kalanya karena berlarut-larut, ya berlarut-larut dia menderita. Ya contohnya adalah orang yang menderita karena sakit, ya sakit itu kok tidak sembuh-sembuh, ya apakah dia masih bisa bertahan?
Ya. Ayub juga mengalami ini juga penderitaan, ya. Tubuhnya penuh dengan puru, ya bisul. Bahkan Alkitab mengatakan dia mengambil itu ya, pecahan-pecahan itu ya, yang tajam itu ya, kaca atau mungkin apa ya, mungkin dari itu genteng itu ya, kemudian digosokkan pada kulitnya ya, karena katal yang nggak bisa tahan ya. Oh, mengerikan sekali dan berbau ya. Tetapi walaupun Ayub harus menderita seperti itu, dia tetap bertahan. Ya, dia tetap bertahan dan dia tidak mau menyangkal Tuhan. Ya, walaupun istrinya mengatakan, buat apa kamu menyembah Allah, tinggalkan Allah. Ya untuk apa? Ya kamu ditinggalkan oleh Allah. Tapi Ayub menjawab apa? Masakan kita ini cuma mau menerima yang baik saja, sedangkan yang tidak baik kita tidak terima. Ya Ayub sadar ya, dalam pencobaan-pencobaan itu Ayub tidak pernah ya menyangkal nama Tuhan. Dia bertahan. Itu sebabnya dalam suratan Yakobus, ya mari kita buka. Surat Yakobus pasal 5. Nah, di situ dikatakan ya, Ayub itu menjadi satu contoh dari kehidupan yang mau bertahan sampai akhir. Pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Ya, Yakobus bersabar 5 dalam ayat penderitaan. 7 sampai 11. Karena itu, Ya, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Tuhan belum datang, Sob ya. Kita harus bersabar dalam penderitaan apapun yang sekarang ini kita alami, dalam keadaan apapun kita hari-hari ini bertahanlah sampai kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal nama Tuhan, ya menyalahkan Tuhan. Ya sedikit-sedikit mengatakan, kok gini ya hidupku. Katanya Tuhan itu memelihara hidupku, tapi kok aku masih kekurangan. Katanya Tuhan tuh bisa menyembuhkan penyakit, tapi aku kok masih sakit. Ya, itu masih berarti masih tidak sabar. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa jadi adalah pada saat Tuhan menolong saudara. Itu juga kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan datang pada diri saudara dan Tuhan memulihkan keadaan saudara. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya apa? petani Lanjutkan. menantikan hasil yang Ya, berharga dari tanahnya, dan ia sabar ya, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim ya. semi. Nah, ini dicontohkan petani, sabar, ya. Ya, walaupun dia harus menunggu waktu, ya, musim hujan, ya, sampai musim gugur, musim semi, ya, ada 3 musim di situ ya disebutkan, musim hujan, musim gugur, musim semi. Tapi dia tekun, ya. Nah, itulah sebabnya dia dijadikan contoh petani ini, ya. Lalu kemudian ayat 8, Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah ya. dekat. Nah, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, sabar, saudaraku, sabar. Dalam musim pandemi ini sudah sedang diuji, kita sedang diuji, sabar. Tuhan sudah dekat ya kedatangannya. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling Nah, mempersalahkan, supaya kamu jangan ya, dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. ya, jadi jangan kita bersungut-sungut. Biasanya kalau orang itu bersungut-sungut itu cenderung menyalahkan ya. Yang disalahkan di sini Tuhan, Tuhan itu kok disalahkan. Saudaraku, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nggak ada yang namanya, oh waktunya Tuhan tuh kapan sih ya? Kok nggak ditolong-tolong? Saya dalam pergumulan, saya menghadapi orang tua yang sakit, ya orang tua yang menderita. Kapan ya? Ada kalanya orang tuh begitu bertanya, berpikir, kok nggak dipanggil Tuhan saja sih? Sudah sakit-sakitan begitu ya. Saudara dalam taraf diuji oleh Tuhan. Kalau saudara menghadapi hal seperti itu, saudara sedang diuji Tuhan. Tetaplah bersabar sampai saatnya Tuhan datang. Ya, Tuhan datang dalam arti kata Tuhan datang menolong saudara. Ya, kapan? Itu waktunya Tuhan sendiri yang akan menentukan. Ayat 10 ya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara Ya. demi nama Tuhan. Ya, jadi kita belajar dari penderitaan para nabi dan di antaranya di situ disebutkan siapa namanya ayat 11.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang Ya, telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu nah, telah tahu ayo. apa yang Ya, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang ya. dan penuh belas kasihan. Amin. Haleluya. Ini dicontohkan, saudara, penderitanya itu luar biasa, ya. Luar biasa. Dia menderita, habis hartanya, habis anaknya, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dia menghadapi itu seorang diri, tetapi dia tetap ya bertekun sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Kalau saudara baca antara ayat pasal-pasal pendahulu 1, 2 itu ya, kalau kemudian saudara bandingkan dengan pasal 42, berbeda sekali saudara ya. Kalau dalam ayat 1, 2 permulaan itu Ayub penderita ya, Tuhan izinkan dia dicoba iblis dan akhirnya dia mengalami kerugian yang luar biasa, tapi dia tetap tekun. Dan dalam pasal 42 dia ditolong oleh Tuhan, ya, dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan hartanya yang habis. Anaknya juga demikian, luar biasa ya. Bahkan dia juga punya pengalaman baru. Kalau dulu dia mendengar dari kata orang katanya, tapi sekarang dia tidak lagi mendengar kata orang, dia sendiri mengalaminya. Ya, ini luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku, nah di sini kita melihat ya, ini malaikat yang pertama ya yang sudah dikatakan tadi, kedua juga. Lalu kemudian kita masih membahas ayat yang ke-12 ya. Ketekunan orang-orang kudus dan yang menjadi penurut firman Allah dan iman kepada Yesus. Menjadi penurut firman Allah ya. Penurut firman Allah ini bukan hanya kita dengar saja firman Allah ini, tapi kita menuruti firman Allah itu. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, coba dibaca. Wahyu Kemudian 1 ayat bandingkan dengan Wahyu 2 ayat 7 ya. Nanti Wahyu 1 perbandingannya kita ayat baca. yang ketiga. Iya, Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan mendengar kata-kata ya. nubuat ini, dan Iya, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah iya. dekat. Waktunya sudah dekat. Di situ ada 3 kali ya. Dikatakan berbahagia orang yang membaca, berbahagia orang yang mendengar, dan berbahagia orang yang menuruti, ya, menuruti apa yang tertulis di dalam kitab itu. Saudaraku, di situ ada 3 kali, ya, 3 hal: membaca, mendengar. Itu saatnya kita sekarang ini juga lagi mendengar, membaca, ya, tulisan-tulisan yang kita lihat di dalam Alkitab yang ditayangkan juga kita membaca, ya, kita melihat, ya. Lalu kemudian apakah kita menjadi penurut firman, ya, menjadi penurut firman. Tetapi dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 7, di situ dikatakan yang Wahyu 22 ayat berbahagia itu 7. cuma orang yang melakukan firman Tuhan. Iya, Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. iya, berbahagia orang yang menuruti. Di situ tidak lagi dikatakan yang mendengar, yang membaca sudah tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah orang yang menuruti isi kitab ini. Ya, jadi menjadi pelaku firman. Bukan cuma pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Dalam suratan Yakobus 1 ayat 22, juga di situ dikatakan, jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja. Ya, Sebab itu jika yang tidak terjadi demikian, kemarin. Ya, kamu menipu ya, diri sendiri. menipu diri sendiri. Ya, saudara, kalau ditipu orang atau menipu orang, ya itu masih dikatakan ya sudah biasa lah. Tapi yang luar biasa itu kalau dirinya sendiri ditipu. Kapan kita menipu diri kita sendiri? Kalau kita tidak melakukan firman Allah. Nah, kita dikatakan sebagai penipu dan celakanya yang ditipu itu dirinya sendiri. Berarti ya gimana ya, dirinya sendiri kok ditipu. Seharusnya jujur ya, seharusnya kita ini harus menjadi pelaku ya, bukan cuma mendengar saja.
banyak firman yang sudah kita terima. Tapi apakah itu firman-firman yang kita sudah terima di masa-masa yang lalu pun ya kita sudah praktekkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu iman kepada Yesus. Di akhir zaman ini banyak orang yang tawar hatinya, kasih menjadi dingin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Matius 24 ayat 12, coba dibaca. Ya, kasih menjadi dingin. Apakah kasih kita itu masih membara, ya, masih menyala, masih hangat istilahnya. Tapi nanti ada saatnya banyak kasih yang menjadi dingin, kata Matius 24 ayat 12. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mari kita introspeksi sebentar, ya. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu bertambah-tambah, ya, atau berkurang? Ya. Kalau berkurang tandanya berarti dingin. Jangan sampai kita dilanda penyakit dingin rohani. Nggak ada gairah lagi. Ya, nggak ada mulut yang suka memuji Tuhan. Nggak ada keinginan untuk baca firman Tuhan. Nggak ada keinginan untuk berdoa, untuk sembahyang. Ya, itu tandanya bahwa rohani kita sudah mulai dingin. Kita mesti berhati-hati. Itu penyakitnya orang Kristen akhir zaman. Ya, kasih menjadi dingin. Hati-hati dengan kasih yang dingin. Kasih kemudian menjadi tawar, ya, tawar. Nah, ini ayat yang terakhir kita baca, ya, pasal 24 yang sama ayat 20 dan 21. Matius 24 ayat 20 dan 21. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Dan jangan pada hari Sabat. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Ya, saudara, jadi kita lihat, ya, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Kita harus menjadi kehidupan, ya, dari anak Tuhan yang suka bertekun, ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan dan menjadi penurut firman dan iman kepada Tuhan tidak menjadi dingin. Ya, nah, mari kita sebentar akan masuk dalam pemberitaan dalam perjamuan suci. Ya, kita mau angkat satu pujian di sini, yaitu nomor 165. Ya, 165 dari Pesalur. Ku bertekun serta yakin pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang, dia batu karang yang beri kepuasan. Bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Kita siapkan perjamuan suci. Haleluya. Ku bertekun serta yakin pada firman. Haleluya. Batu karang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan,
memandang oleh iman pada firman. Haleluya. Mari saudara kita pegang perjamuan kudus ya yang sudah dipersiapkan. Haleluya. Kita mau angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita dan kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Haleluya. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita pindahkan cawan di tangan kanan dan kita angkat kembali. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini kembali sekali lagi. Dan nanti saya minta saudara Artawan ya akan berdoa. Ku berteguh serta yakin pada firman, ya batukan orang yang beri kekuasaan. Ku memandang yang tak kelihatan, ku memandang pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Kami mengucap syukur berterima kasih sudah sampai hari kami banyak menerima kebenaran khusus tentang pemberitahuan mengenai hakiman yang akan terjadi pada akhir zaman sehingga kau perlu mengutus kembali putusan membawa Injil, memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk belajar pribadi kembali terkuat tentang keruntuhan dari Babel yang besar Tuhan. Bahkan malaikat tiga Tuhan
Engkau memperingatkan Tuhan, agar kami Tuhan umat-Mu jangan salah dalam menyembah khususnya kepada antikris dan kepada pribadi iblis Tuhan. Tuhan, untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat pengajaran demi pengajaran yang Engkau sudah tanamkan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh berhati-hati Tuhan, sebab yang penting di sini adalah ketekunan dari orang-orang kudus. Biarlah kami Tuhan tekun sampai pada akhirnya Tuhan, dan kami boleh mengikuti perintah-Mu Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami bisa juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga Tuhan, Engkau tambahkan iman kami Tuhan semakin teguh, semakin mendalam Tuhan, berakar di dalam Engkau. Supaya kehidupan kami pada saat mengalami satu goncangnya Tuhan, kami tetap teguh berdiri Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah bersekutu di dalam kehidupan kami, yang sudah memberikan kami kekuatan Tuhan. Khususnya hamba pada hari-hari ini kami hamba-Mu Tuhan mengalami satu kelemahan, tapi Engkau sudah kuatkan Tuhan. Dan Engkau kuatkan Tuhan dari segala bentuk kelemahan kami Tuhan. Terima kasih juga pada hamba-Mu Tuhan, Bapak kami. Biarlah Engkau tambahkan hikmat akal budi dari surga dan pengurapan yang semakin kuat Tuhan di dalam pelayan-pelayan beliau mendatang Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan kemurahan-Mu pada jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap tekun dalam mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan, khususnya seperti pada malam hari ini, juga ibadah yang lain, ibadah doa, dan juga ibadah raya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap bertekun Tuhan, untuk melaksanakan ibadah dan pelayanan kepadamu Tuhan. Sebab hari kedatang sudah semakin dekat Tuhan. Sebabnya biarlah kami sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai imam-imam, sebagai hamba Tuhan, agar kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar Engkau layakkan, Engkau kuduskan, supaya kami siap untuk masuk dalam pembentuk tubuh-Mu Tuhan, dan Engkau jadikan sebagai mempelai perempuan yang tiada bercela Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami menyembah, memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang begitu baik buat kami, jemaat-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami di hari-hari akhir ini dengan firman kebenaran, sehingga kami tidak salah langkah. Kami tetap menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami tetap bertekun sampai ke akhir. Dan Engkau yang berkata, itulah orang yang akan diselamatkan. Jaga mulut kami, supaya kami tidak menyangkal nama-Mu Tuhan. Dalam penderitaan sekalipun, kami tetap Tuhan mengaku nama-Mu. Sebab sedikit saja, oh Tuhan, keluar kata-kata kami menyangkal Engkau, maka Engkau juga akan menyangkal kami di hadapan Bapa di surga. Tolonglah kami Tuhan, walaupun kami Engkau izinkan, oh Tuhan, tinggal Tuhan di hari-hari akhir ini, zaman akhir ini, kalau menghadapi kegelapan malam, tapi Tuhan kuatkan dan tolong kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang lemah, mereka yang Tuhan dalam keadaan hari-hari ini Tuhan mengalami kekeringan rohani. Nyalakan api Roh Kudus dalam diri mereka, supaya mereka terbakar kembali Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah, buat bangsa Indonesia, kalau menghadapi ujian Tuhan, menghadapi oh Tuhan pandemi. Hamba percaya yakin Engkau akan membuka jalan dan menolong Tuhan umat-Mu khususnya dan pemerintah pada umumnya. Berkati Bapak Presiden, oh Tuhan, dengan Wakil Presiden, dan oh Tuhan aparat negara, oh Tuhan, Engkau berkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu jangan ada satu pun yang Tuhan lewatkan. Engkau cukupi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka kalau mereka sakit, dan kuatkan mereka jika mereka lemah.
Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk Tuhan Bapak Tuhan, Tuhan adik daripada Ibu Adam Tuhan yang mengalami gangguan juga Tuhan, karena Tuhan di batu ginjalnya ada blister. Tolong kau jamah Tuhan. Juga Tuhan Ibu Lieng Tuhan yang juga menghadapi Tuhan gangguan pada jantungnya. Engkau juga jamah Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan mereka. Juga buat anakmu yang sakit begitu lama seperti Tuhan Papa, juga Nathan, Subagio, Engkau berkati, Engkau kuatkan imannya, bertekun sampai ke akhir. Tuhan, itulah yang Engkau kehendaki, itulah yang firman yang Engkau ucapkan pada malam hari ini. Terima kasih, berkati kami semua. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun ke atas saudara sekalian. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Sekian pelayanan saya dan selamat malam. Sampai jumpa pada ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.